Halo teman-teman semua, apakah kalian tahu tentang switch? Mari kita bertanya kepada teman kita Adit dan Charles. Apakah yang kamu tahu tentang pengertian switch? Switch adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan untuk melakukan pertukaran data. Coba sebutkan fungsi-fungsi tentang switch. Fungsi yang pertama, looping avoidance. Fungsi yang kedua, meneruskan data frame. Fungsi yang ketiga, address learning. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya. Kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian tentang apa itu switch. Penasaran? Mari simak videonya. Oke, untuk materi yang pertama adalah pengertian dari switch. Jadi, pengertian dari switch adalah sebuah jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran dan menerima data menuju perangkat lain. Untuk lebih jelasnya, switch ini beroperasi di OSI layer 2, yaitu data link layer, di mana perangkat tersebut sebagai penyambung jaringan. Namun, switch tidak dapat mengalami tabrakan data karena switch dapat mengenali MAC address, sehingga switch dapat memilih data yang akan ditransmisikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi switch. Fungsi switch yang pertama adalah looping avoidance, di mana looping merupakan perputaran data di port switch saja. Untuk itu, switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Fungsi switch yang kedua adalah meneruskan data frame. Maksudnya, switch juga digunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Kemudian, penerusan data frame akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu, sehingga mengurangi tabrakan saat pengiriman data. Fungsi switch yang ketiga adalah address learning. Maksudnya di sini, switch berfungsi untuk mencatat alamat MAC antar jaringan yang terhubung, sekaligus mempelajari kemana arah data tersebut akan dikirim. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis switch. Untuk jenis switch yang pertama yaitu unmanaged switch. Jenis switch ini dapat dipakai secara langsung tanpa membutuhkan peraturan yang rumit dan memiliki kelebihan dari segi pemasangan yang mudah serta harganya yang lebih murah. Untuk jenis switch yang kedua yaitu managed switch. Jenis switch ini mempunyai kelebihan adanya user interface yang memudahkan penggunanya saat mengkonfigurasikan switch. Lalu untuk jenis switch yang ketiga yaitu smart switch. Untuk smart switch, peraturan dan konfigurasinya memanfaatkan web based dan memiliki kelebihan berupa pengaturan otomatis serta bisa diubah sesuai kebutuhan jaringannya. Lalu jenis switch yang terakhir yaitu enterprise managed switch. Jenis switch ini membutuhkan jaringan sebagai pemonitor dan mengkonfigurasikannya, sebab memiliki konsep topologi jaringan yang lebih kompleks dan dipakai di perusahaan besar. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Charles. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charles. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Adit. Oke, kita mulai. Untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri switch. Untuk ciri-ciri switch yang pertama yaitu memiliki fitur yang bertugas membagi jalur jaringan saja. Yang kedua yaitu area jaringan switch. Biasanya berada pada radius lokal saja, seperti ruangan ataupun kantor. Yang ketiga yaitu transmisi data. Switch hanya membutuhkan informasi dari server, lalu meneruskan ke komputer-komputer klien dengan lain yang ada. Lalu yang terakhir yaitu harga perawatan yang lebih rendah dari router. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Juniarti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juniarti. Saya akan melanjutkan materi dari Charles. Materi saya adalah tentang tujuan menggunakan switch. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, mengurangi beban kerja di masing-masing PC host. Yang kedua, membantu kinerja jaringan. Yang ketiga, dapat dihubungkan langsung dengan tempat kerja. Yang keempat, ancaman benturan plowman lebih kecil sebab adanya
domain atau wilayah tabrakan data pada setiap koneksi. Sekian, terima kasih.